Bantaran Sungai Ciujung Hilir yang melintasi 5 kecamatan di Kabupaten Serang, Provinsi Banten saat ini dalam kondisi tidak layak pakai. Kurang lebih sepanjang 30 km menuju Laut Teluk Banten, air sungai ini berwarna hitam pekat dan berbau menyengat. Hal ini disebabkan oleh air limbah pembuangan dari PT Indah Kiat yang dialirkan ke sungai tersebut. Akibat tercemarnya Sungai Ciujung ini, warga di Kecamatan Carenang, Pontang, Keragilan, Tanara, dan Tirtayasa mengalami krisis air bersih. Warga pun tidak dapat membuat sumur karena pada kedalaman tertentu, tanah di daerah ini mengandung gas metan. Karenanya, dengan kondisi Sungai Ciujung yang tercemar ini, untuk keperluan masak dan minum, warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp2.500 per ember. Sementara untuk keperluan mandi dan mencuci, warga menggunakan sungai kecil aliran sungai dari Bendungan Pamarayan. Namun untuk sampai di sungai tersebut, warga mesti menempuh jarak yang cukup jauh dan menyeberangi Sungai Ciujung dengan menggunakan jasa perahu. Setiap kali menyeberang, warga yang menggunakan perahu tersebut dikenakan tarif sebesar Rp1.000. Untuk mencukupi kebutuhan air itu sebelumnya dari mana ngambilnya? Sebelumnya dari Sungai Ciujung, kan bagus itu mah sebelum ada limbah itu. Belum hitam airnya. Pas 2 bulan terakhir ini nggak ada hujan, ya akhirnya hitam sungainya. Jadi nggak bisa untuk mandi, nyuci nggak bisa. Itu kenapa bisa hitam itu, Bu? Karena katanya kena limbah. Limbah dari mana? Limbah dari pabrik. Nah, kalau ini kan ada bantuan air, nah kalau nggak ada bantuan air biasanya itu beli apa gimana? Biasanya beli dari isi ulang. Itu di mana belinya, Ibu? Ada di kampung sini, ada isi ulang. Untuk minum beli, tapi untuk kebutuhan lain mah ke seberang, ke sungai kecil sana. Diakui warga, keadaan ini sangat memberatkan mereka. Karena setiap hari untuk memiliki air, mereka harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Sementara, mayoritas warga dari 5 kecamatan ini berprofesi sebagai buruh, petani kecil, dan nelayan tradisional. Akibat tercemarnya Sungai Ciujung ini juga berdampak pada bidang pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga. Hektaran sawah mengalami gagal panen lantaran racun dari limbah tersebut membuat tanaman padi mati serta ratusan hektar tambak udang dan tambak bandeng tidak bisa digunakan lagi. Warga pun lebih memilih menutup saluran irigasi dari Sungai Ciujung dan membiarkan sawah mereka dalam keadaan kekeringan. Menurut warga Kampung Astana, Kecamatan Carenang, pencemaran terhadap Sungai Ciujung ini setiap tahun terjadi hingga beberapa bulan sebelum datangnya musim penghujan. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 1996 atau selama PT Indah Kiat berdiri. Meski warga sudah kerap mengadukan hal ini terhadap pemerintah daerah, namun tindakan real dari pemerintah daerah yang berpihak terhadap kepentingan warga hingga kini belum terlihat. Nah, sekarang nggak bisa panen kayak ini, udah mulai. Nah, sejak air tercemar ini kesulitan yang dialami warga apa aja, Kang? Ya banyak sekali itu, yang terutama yang biasanya panen 2 kali 3 kali, sekarang panen sekali. Kalau dulu sampai 3 kali, sekarang cuma sekali aja itu. Kadang-kadang nggak pasti yang namanya orang tani, apalagi kalau sungainya jelek kayak begini, itu kena tercemar begini, nggak bisa panen. Nah, kemudian kemudian bisa dipakai apa-apa air itu. Kalau misalkan dipaksa untuk digunakan mandi itu gimana, Kang, rasanya? Ya efeknya ya nggak bisa gatel kepada korengan itu, Pak. Konon setahun yang lalu ada apa hewan yang mati itu kenapa itu, Kang? Itu minum air ini. Ada kerbau juga kejadian mati itu, punya orang kampung. Jadi sampai hewan ternak pun mati gitu ya. Mati. Nah, jadi sebentar ini warga pernah nggak sih demo ke Indah Kiat gitu, Kang? Pernah 1 kali itu setahun yang lalu itu. Cuman namanya yang demonya itu cuman 1 kelurahan doang, 1 kampung malahan.
nggak berjumlah banyak gitu ini. Tapi hasil dari demo itu apa? Dari hasil dari demo itu memang semenjak dari demo seminggu kemudian air jernih langsung itu. Cuman ya tetap aja kayak gini lagi setahun kemudian, cuman waktunya itu waktu kalau habis demo itu doang. Oke, harapan Akang ke depan apa, Kang? Ya harapannya sama pemerintah mudah-mudahan bisa mengatasi ini semua ini gitu aja, nggak minta-minta yang ini. Soalnya yang namanya air itu kan sumber kehidupan. Kalau ya airnya kayak gini mau gimana, sengsara masyarakat kecil itu, Pak. Ingin kami atas nama masyarakat karena memang yang kena imbasnya ini bukan hanya sekedar 10-20 orang. Jadi termasuk berapa kecamatan ya? 5 kecamatan itu. Karena memang sudah keadaannya demikian. Walaupun dengan cara apapun, rakyat harus berusaha supaya bisa istilahnya bagaimana jalan keluarnya, solusinya agar masyarakat ini terutama dari sisi pertanian, dari kebutuhan sehari-hari, kan semuanya itu memerlukan air Ciujung. Jadi dalam hal ini kami akhirnya dengan adanya air yang semodel begini nih, hitam pekat, bau lagi. Kalau memang bisa untuk pertanian sih kita boleh-boleh saja lah. Tapi kenyataannya kan untuk pertanian sudah nggak bisa, apalagi untuk mandi, untuk minum dan lain sebagainya. Inilah kerepotannya kami masyarakat yang ada di wilayah 4 kecamatan ini, baik Ragilan, Carena, Pontang, Tirtarasya, Tanara. Di semuanya kan kena limbasnya ke sana. Hanya kami mengharapkan kepada rakyat terutama, istilahnya dalam hal ini nih, bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa terpenuhi kebutuhannya, terutama air lah dulu. Kalau kita sering baca di berita-berita baik melalui koran dan lain sebagainya, memang enak-enak aja bicara, artinya akan kami bantu masyarakat. Memang ada bantuan-bantuan, tapi kan namanya masyarakat bukan 1-2. Puluhan ribu yang dibantu hanya segelintir, yang lain yang kena imbasnya banyak, ya apa gunanya? Kami keinginannya kalau memang membantu secara merata gitu supaya semuanya kebagian. Itu maksudnya kami itu. Warga berharap pihak Indah Kiat tidak semata mementingkan bisnis perusahaannya, namun juga peduli terhadap dampak lingkungan yang telah membuat susah ribuan warga di 5 kecamatan tersebut. Warga juga berharap pemerintah daerah segera dapat mengambil tindakan guna mengatasi persoalan pencemaran yang merugikan ini.